wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran geografi pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Jadi materi pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai karakteristik negara maju. Jadi ini merupakan pertemuan pertama dari kompetensi dasar menganalisis karakteristik negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas. Di sini bisa kita lihat kompetensi dasar KD 3.3. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis karakteristik negara maju dan berkembang dalam konteks pasar bebas. Nilai karakteristik yang ditanamkan adalah regionalitas, kemandirian, dan gotong royong, menemukan sikap ingin tahu, bertanggung jawab, serta menimbulkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, dan kritik. Kemudian siswa mampu mendeskripsikan karakteristik dari negara maju. Oke, baiklah, di sini kita bisa lihat gambaran dari negara maju. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar seperti ini karena banyak kalian temukan ketika kalian browsing di internet. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambaran dari negara maju. Nah, apa sih sebenarnya negara maju itu? Nah, negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material yang tinggi. Itu ditandai dengan tingkat ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Nah, namanya negara maju tentunya semuanya sudah serba bagus, mulai dari ekonominya, kemudian tingkat pengetahuannya dan teknologi pasti sudah lebih dari negara yang berkembang. Nah, karakteristik negara maju ini ada beberapa, bisa kalian lihat. Jadi yang pertama, negara maju itu tingkat pertumbuhan penduduknya rendah, berbeda dengan negara berkembang yang cenderung tinggi pertumbuhan penduduknya. Kemudian, negara maju memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Kemudian, terjaminnya kesehatan seluruh masyarakat, penganggurannya sedikit, penguasaan terhadap iptek itu lebih baik karena didukung oleh sistem pendidikan juga yang bagus, dan industri dan jasa merupakan sektor yang paling utama dalam negara maju ini. Jadi itu merupakan karakteristik dari negara maju. Nah, kalian tahu nggak kalau Jepang mengalami penurunan populasi paling signifikan pada tahun 2018? Nah, itu bisa kalian baca di sini. Jadi Jepang itu merupakan salah satu contoh negara maju. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau karakteristik dari negara maju itu tingkat populasi atau tingkat pertumbuhan penduduknya itu rendah. Nah, di Jepang ini justru populasinya semakin sedikit karena angka pertumbuhan penduduknya mereka sangat rendah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari karakteristik negara maju. Kenapa? Salah satu karakteristik negara maju itu merupakan tingkat populasi atau tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Karena biasanya masyarakat negara maju itu sudah sadar mengenai keluarga berencana. Jadi mereka menunda usia pernikahan atau menunda untuk memiliki anak. Berbeda dengan negara berkembang. Kalau di negara berkembang, kesadaran akan memiliki tanggung jawab terhadap anak. Misalnya kan di Indonesia sudah ada program keluarga berencana, 2 anak cukup. Tetapi kalau di negara berkembang, di Indonesia contohnya, mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. Bahkan masih ada yang memiliki anak lebih dari 2. Nah, kalau di negara maju, mereka sangat mematuhi peraturan itu, sehingga tingkat populasinya itu tertekan, atau tingkat pertumbuhan penduduknya itu tertekan. Sehingga itu merupakan salah satu kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat negara maju. Nah, selanjutnya pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi merupakan salah satu karakteristik dari negara maju. Nah, kalian mungkin bertanya, apa sih maksud dari pendapatan per kapita ini? Mungkin kalian belum pernah mendengarnya, atau mungkin kalian pernah mendengar tapi belum tahu maksudnya apa. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Nah, pendapatan per kapita ini digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Jadi ketika dikatakan pendapatan per kapita yang tinggi, berarti rata-rata pendapatan per orang itu di suatu negara itu adalah tinggi dan standar hidupnya baik. Itu sehingga kenapa negara maju karakteristiknya pendapatan per kapita yang tinggi, karena semua penduduknya sudah memiliki standar kualitas hidup yang baik, yang sudah mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau negara
yang dikategorikan negara maju itu memiliki pendapatan per kapita lebih dari 10.700 US dollar per tahun. Nah, di sini bisa kalian lihat ada daftar negara-negara yang pendapatan per kapitanya itu lebih dari 10.000 US per dolar. Nah, jadi bisa dikategorikan ini adalah memang negara maju yang pendapatannya sudah di atas rata-rata. Contohnya itu ada Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, dan Italia. Karakteristik selanjutnya dari negara maju adalah terjaminnya kesehatan seluruh masyarakat. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis di negara maju itu sudah menyebar dengan baik, sudah menyebar secara merata di seluruh wilayah. Masyarakatnya pun sudah diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah. Dan selain dari pemerintah, masyarakatnya juga sadar untuk menjaga kesehatan dan pentingnya menjaga kebersihan, sehingga itu berdampak pada tingkat kematian orang-orang di negara maju yang cenderung rendah. Jadi hal itu berbeda dengan orang-orang di negara berkembang yang sangat tidak menyadari dengan pentingnya kesehatan. Mungkin ada yang menyadari, tapi sebagian besar belum menyadari akan hal itu, sehingga itu berdampak dengan tingkat kematian yang cenderung tinggi di negara berkembang. Nah, negara berkembang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan bahas dulu negara maju di sini. Selain tingkat kesehatan yang sudah memadai, tingkat pengangguran di negara maju juga sangat rendah. Nah, mengapa sangat rendah? Karena di negara maju sistem pendidikannya itu bermutu. Nah, karena sistem pendidikan yang bermutu, akhirnya menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu juga, yang kompeten di bidang kerja. Sehingga orang-orang di negara maju cenderung sudah memiliki pekerjaan, tidak ada yang menganggur. Nah, selain itu juga pemerintah memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya yang masih menganggur, memberikan modal, sehingga masyarakat yang menganggur itu mengelola modal yang diberikan pemerintah, sehingga mereka tidak lagi menganggur. Itu bagusnya negara maju itu sudah sangat bagus lah ibaratnya. Ini sama juga dengan penguasaan iptek yang sudah sangat baik dari negara maju, karena umumnya negara maju itu memfasilitasi ilmuwan, memberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang, sehingga memudahkan para ilmuwan untuk terus berinovasi dan menghasilkan teknologi dan produk-produk yang canggih. Sehingga tidak heran negara maju itu punya banyak sekali produk-produk atau sesuatu yang dihasilkan, misalnya robot-robot. Kalau di Jepang kan robotnya bisa memasak lah, robotnya bisa jadikan pelayan lah, itu karena mereka terus berinovasi dan diberi dukungan oleh pemerintah. Sehingga tidak heran kalau mereka dikatakan negara yang maju. Hal tersebut sejalan dengan sistem pendidikan negara maju yang sudah sangat baik. Di negara maju, sistem kurikulumnya itu sudah sangat berkualitas, sehingga peserta didik sudah mampu mengembangkan dan mengeksplor potensi yang dimilikinya. Jadi tidak heran ketika kita melihat anak SMA di negara maju, misalnya di Jepang, sudah bisa menghasilkan produk, sudah menghasilkan suatu karya, misalnya robot. Nah, hal itu karena sistem kurikulumnya sudah sangat berkualitas dan sudah sangat baik. Hal tersebut jadi didukung oleh teknologi di negara maju yang sudah sangat berkembang, sudah sangat maju. Jadi ketika melakukan sesuatu sudah banyak faktor-faktor pendukungnya. Nah, selanjutnya mengenai industri dan jasa yang menjadi sektor utama di negara maju. Jadi negara-negara maju itu umumnya memproduksi barang-barang dengan harga jual yang tinggi seperti pesawat, mobil. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan penjelasan yang sebelumnya. Mengapa mereka bisa memproduksi suatu barang dengan canggih seperti itu, ya karena didukung oleh teknologinya, didukung oleh pendidikannya. Sehingga itu membuat mereka menjadi negara yang maju. Selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh dari negara maju. Nah, yang pertama ada Amerika Serikat. Tadi sudah Ibu perlihatkan tabel pendapatan per kapita. Di Amerika Serikat ini merupakan negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang nomor 1. Kemudian Jepang, tadi juga sudah Ibu contohkan. Kemudian Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan Korea Selatan. Kemudian Perancis, dan sudah masih banyak lagi negara-negara maju contohnya. Oke, sampai di sini pembelajaran mengenai karakteristik negara maju. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi karakteristik negara berkembang. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini.
COVID-19 ini. Semoga semuanya cepat berlalu dan semoga kita bisa dipertemukan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.